Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahjuni SEME yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Google Meeting ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok pertama akan membahas materi mengenai macam-macam tools penilaian kinerja dan proses penilaian kinerja. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Saya, Nia Novianti, akan menyampaikan tentang macam-macam tools penilaian kinerja. Secara umum, tools penilaian kinerja dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berorientasi pada masa lalu dan yang kedua berorientasi pada masa depan. Untuk tools penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu diantaranya yang pertama itu ada rating scale. Rating scale di sini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja karyawan pada masa lalu, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh atasan atau manajer yang bersangkutan. Dalam penilaian, metode meliputi faktor kejujuran, kerajinan, ketekunan, sikap, kerjasama, kepemimpinan, kecermatan, kesetiaan, dan kerapihan. Prinsip dalam penilaiannya terdapat kolom-kolom yang berisi kategori penilaian yang dinyatakan dalam bentuk sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang baik. Terdapat beberapa jenis rating scale. Yang pertama, skala grafis, menggunakan garis lurus horizontal ataupun kadang vertikal dalam penyajiannya. Yang kedua, skala numeris, misalnya skala 6 jenjang untuk mengukur orientasi pelayanan pelanggan. Yang ketiga, standar rating. Bentuk rating ini sering juga disebut sebagai skala presentase. Yang keempat, cumulative point rating. Item yang disusun merupakan indikator suatu sifat yang akan diukur. Yang kelima, first choice rating. Bentuk ini biasanya digunakan dalam bidang militer atau bidang bisnis. Yang keenam ada semantik differentia. Skala ini menggunakan pasangan kata sifat yang berlawanan dalam memberikan rating. Yang kedua ada checklist. Metode ini hampir sama dengan rating scale dengan memberikan pertanyaan yang berupa lembar pertanyaan atau formulir. Tetapi pertanyaannya diberi bobot untuk mengkalkulasi penilaian kinerja pegawai. Metode ini dijadikan gambaran hasil kerja karyawan yang akurat. Yang ketiga ada forced choice method. Metode ini berbentuk presentase yang sudah ditentukan dari karyawan ditempatkan dalam kategori kerja. Dalam metode ini mengandung pernyataan baik seperti positif maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. Pernyataan terdapat berbagai faktor seperti kemampuan belajar dan prestasi kerja. Yang keempat ada critical incident method. Dalam metode ini, penilaian harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Yang kelima ada metode catatan prestasi. Adalah metode yang berhubungan dengan metode peristiwa kritis dengan catatan penyempurnaan misalnya penampilan, kemampuan berbicara, dan kepemimpinan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Nurul Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS.
Metode ini bertujuan untuk mengkombinasikan manfaat dari metode peristiwa kritis dan penilaian berdasarkan kuantitas, dikaitkan dengan skala berdasarkan kuantitas. Lalu, Field Review Method merupakan metode dengan penilaian langsung turun ke lapangan untuk mendapat informasi dari atasan atas prestasi karyawannya. Dari hasil turun langsung ke lapangan dibuat untuk langkah-langkah pengembangan karir. Lalu selanjutnya, Performance Test and Observation adalah penilaian didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Prinsip metode ini adalah karyawan dinilai diuji kemampuannya baik melalui ujian tertulis seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui ujian praktek yang langsung diamati oleh penilai. Lalu yang terakhir yaitu Comparative Evaluation Approach adalah metode yang mengutamakan perbandingan prestasi kerja seorang karyawan dengan karyawan lain dengan kerjasama yang sejenis. Prinsip metode ini adalah metode peringkat, yaitu penilaian menentukan peringkat bagi sejumlah karyawan, mulai dari yang berprestasi hingga yang paling tidak berprestasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya Krisna Sekrismonika akan menjelaskan mengenai tools penilaian kinerja yang berorientasi pada masa datang. Yang pertama yaitu self-appraisal, merupakan penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan kerja yang perlu diperbaiki. Pengenalan ciri-ciri positif dan negatif yang terdapat di dalam diri seseorang merupakan dorongan kuat untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja. Yang kedua, yaitu manajemen by objektif, adalah suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Penilaian kinerja berdasarkan metode ini merupakan suatu alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk penilaian kinerja lainnya. Yang ketiga yaitu penilaian berdasarkan psikologi. Adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual dan motivasi. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tes psikologi seperti tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian. Yang keempat yaitu Assessment Center, merupakan penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Dasar dari teknik ini berupa serangkaian latihan situasional seperti bermain peran, analisis kasus, dan wawancara. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing tools. Nah, di sini ada yang berorientasi pada masa lalu ya. Yang pertama ada rating scale. Nah, kelebihan rating scale yaitu penilaian mudah dilakukan untuk banyak pegawai. Serta metode ini sistem penilaiannya sederhana dan cepat. Sedangkan kekurangan dari rating scale yaitu pengisian lembar penilaian dalam waktu singkat membuat pemimpin melupakan tujuan evaluasi kinerja. Kriteria yang dipergunakan untuk penilaian samar. Yang kedua ada checklist. Kelebihan dari checklist yang pertama yaitu biaya yang murah, pengurusannya yang mudah, penilaian hanya membutuhkan pelatihan sederhana. Sedangkan kekurangan dari checklist yaitu penilaian yang hanya mengedepankan penilaian pribadi karyawan, kadangkala memberikan bobot yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu four choice method. Kelebihannya dapat mengidentifikasi yang mempunyai prestasi tinggi, serta mengurangi penyimpanan penilai. Yang kekurangannya yaitu kadang terasa tidak realistis, karena memaksa penilai untuk memilih dua kriteria yang mungkin saja keduanya dimiliki atau bahkan sebaliknya, keduanya tidak dimiliki oleh orang yang sedang dinilai.
Kekurangan yang lainnya yaitu hasil penilaian tergantung pada ketepatan awal pada penentuan kriteria. Terkadang ada kesulitan mendapatkan karyawan yang memandang dirinya sebagai orang yang berprestasi. Yang keempat yaitu Critical Incident Method atau CIM. Kelebihannya menyajikan fakta-fakta yang spesifik untuk menjelaskan penilaian, bermanfaat untuk mengidentifikasi kinerja pegawai untuk perbaikan kemerosotan. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk menilai atau menyusun peringkat karyawan yang berhubungan dengan satu sama lain. Pemimpin malas mencatat dan akhirnya hanya mengingat kejadian yang terakhir. Yang kelima yaitu metode catatan prestasi. Kelebihannya yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan untuk promosi serta memberikan masukan tentang hasil kerja yang akan datang. Sedangkan kekurangannya, metode ini hanya memberikan sesuatu yang baik saja terhadap apa yang dilakukan karyawan. Yang selanjutnya yaitu Behavioral Anchored Rating Scale atau BARS. Kelebihannya, skala pemberian penilaian yang akurat, standar yang lebih jelas, memberikan umpan balik, dan memiliki dimensi independen. Kekurangan dari metode ini yaitu sulit untuk dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu Field Review Method. Kelebihannya yaitu penilaian dilakukan oleh para ahli penilaian dan juga karena tidak tergantung oleh halo efek. Kekurangannya, penilai meskipun seorang ahli tetap tidak bebas dari bias tertentu dan bagi organisasi besar menjadi mahal karena harus mendatangkan ahli penilai ke tempat pelaksanaan tugas. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat akan melanjutkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan tools penilaian kinerja, dimulai dari performance test and observation. Kelebihannya, mengetahui langsung kemampuan prestasi kerja karyawannya. Sedangkan kekurangannya, memerlukan biaya yang mahal karena memerlukan penyedia alat tes dan waktu observasi yang lama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan comparative evaluation approach. Kelebihannya, dapat terlihat klasifikasi para karyawan ditinjau dari prestasi kerjanya. Sedangkan kekurangannya, peringkat yang dibuat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang makna peringkat tersebut. Kemudian, kelebihan dan kekurangan tools penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan self-appraisal. Kelebihannya, karyawan dapat mengetahui kemampuannya sendiri karena tidak memerlukan seorang penilai serta tidak memerlukan biaya yang mahal. Kekurangannya, organisasi tidak mengetahui secara persis kemampuan karyawan karena dinilai oleh diri sendiri. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan manajemen by objektif. Kelebihannya, hasil lebih kaya dan objektif. Kekurangannya, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan membutuhkan effort ekstra dibanding dengan model lain. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan penilaian berdasarkan psikologis. Kelebihannya, hasil dapat dipertanggungjawabkan karena yang menilai adalah orang ahli. Kekurangannya, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan biaya yang mahal. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan assessment center. Kelebihannya, mengaitkan sumber daya manusia dengan strategi dan kinerja organik, membantu memastikan keputusan mengenai SDM memiliki kontribusi langsung pada implementasi strategi usaha. Kekurangannya, baru bisa diimplementasikan dan dinilai apabila yang diukur telah dikelola. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Duki Ramadika. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang proses penilaian kinerja. Dalam menerapkan penilaian kerja ini, karyawan mempunyai beberapa proses yang harus dilakukan. Hal itu disebabkan karena penilaian kinerja ialah suatu proses yang secara terus-menerus
dan tidak bersifat temporer. Proses tersebut antara lain yaitu yang pertama ada analisis pekerjaan. Proses analisis ini dapat diawali dari analisis jabatan atau posisi. Dengan mengetahui posisi seorang karyawan, maka akan lebih mudah menjelaskan jenis pekerjaannya, tanggung jawab yang dipikul, kondisi kerja, dan berbagai macam program dan aktivitas yang dilakukan. Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam penilaian kinerja karena merupakan dasar untuk penetapan standar dan evaluasi, dan juga menganalisis pekerjaan sangat memerlukan sistem informasi manajemen yang baik. Kedua ada standar kinerja. Penetapan standar kinerja ini dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah dilakukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini, standar kinerja harus ditulis secara spesifik dan mudah dipahami atau realistis untuk terukur. Yang terakhir ada sistem penilaian kinerja. Umumnya terdapat 4 sistem atau metode penilaian kinerja. Yang pertama itu behavior appraisal system, atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap nilai tingkah laku. Yang kedua ada personal atau performance appraisal system, atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap dari ciri dan sifat karyawan. Yang ketiga yaitu result oriented appraisal system, atau penilaian kinerja dengan dasar hasil kerja. Yang keempat ada contingent appraisal system, atau penilaian kinerja terhadap dasar kombinasi beberapa unsur, ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Contohnya yaitu penilaian kerja yaitu karyawan sebenarnya mudah ditemukan pada perusahaan yang telah settle secara manajemen, dan masing-masing perusahaan mempunyai metode penilaian kerja itu sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Ananda. Saya akan membahas materi mengenai masalah penilaian kinerja. Menurut Mondi dan Neo 2015, masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja adalah yang pertama, kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode rating scale, misalkan faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Penggunaan faktor-faktor terkait dengan pekerjaan dapat meningkatkan objektivitas. Yang kedua yaitu bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik buruknya berdasarkan faktor tunggal ini. Terjadi karena penilaian menyukai atau tidak menyukai sifat karyawan yang dinilai. Oleh karena itu, karyawan yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai yang positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya, seorang karyawan yang tidak disukai akan mendapatkan nilai yang negatif. Yang ketiga yaitu terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar kecenderungan memberikan nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilaian memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Sedangkan penilaian terlalu ketat, terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja. Penilaian yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batas yang akurat tentang sebagai faktor penilaian. Sekian dari saya serahkan pada Wida Setiawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Setiawati. Saya akan melanjutkan materi tentang masalah kinerja. Yang keempat yaitu ada kecenderungan memberi nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang kelima yaitu bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilaian ini cenderung lebih banyak menilai yang tampak menjelang atau saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Yang keenam yaitu ada bias pribadi.
Penyelia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi seperti suku, agama, gender, dan usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kerja. Di sini saya selanjutnya akan menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja karyawan dapat dirasakan manfaatnya, yaitu oleh ketiga pihak. Nah, pihak yang pertama yaitu yang dirasakan oleh karyawan. Nah, dampak untuk karyawan. Dampak untuk karyawan yaitu yang pertama, karyawan dapat termotivasi untuk selalu bekerja lebih baik lagi. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan pekerjaan karyawan di kantor. Dan yang ketiga, karyawan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan, serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihannya. Nah, yang selanjutnya juga dapat mengetahui standar hasil yang telah ditetapkan dan terjadinya komunikasi yang baik antara atasan dengan karyawan. Nah, karena dengan komunikasi yang baik, mereka dapat memecahkan masalah pekerjaan yang ada di perusahaannya atau bisa dapat mengatasinya dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu juga terjadinya hubungan baik antara karyawan dengan atasan, jadi karyawan dapat melihat lebih jelas konteks pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak yang dirasakan oleh HR, yaitu HR itu penilai atau manajer. Nah, ada pula manfaat yang dirasakan oleh HR. Yang pertama, yaitu penilai dapat mengukur kinerja karyawan dan perbaikan pada masa yang akan datang. Selanjutnya dapat mengembangkan sistem pengawasan, identifikasi peningkatan nilai pribadi, serta meningkatkan kepuasan kerja. Dan selanjutnya juga dapat memberikan pemahaman terhadap karyawan tentang rasa takut, percaya diri, harapan, dan aspirasi. Selain itu juga kesempatan untuk dapat menjelaskan apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan agar karyawan dapat bekerja lebih baik lagi. Lalu selanjutnya terjadinya hubungan baik antara karyawan dengan penilai atau sering disebut manajer. Nah, dari penilai kinerja karyawan, manajer dapat merevisi target atau prioritas. Dan yang terakhir, adanya memotivasi karyawan lebih baik lagi. Dan selanjutnya itu dampak yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, dampak untuk perusahaan yaitu di mana satu, adanya komunikasi yang efektif tentang tujuan perusahaan. Selanjutnya dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Jadi di mana perusahaan bisa mengembangkan kemampuan, keterampilan, ataupun kemauan para karyawannya dalam bekerja agar lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada juga dapat meningkatkan pandangan secara luas mengenai tugas para karyawan. Dan yang terakhir yaitu adanya dapat meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penilaian kinerja merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan oleh yang menugaskan pekerjaan dan yang ditugaskan terhadap apa yang diharapkan dan sejauh mana harapan tersebut terpenuhi. Melalui tools penilaian kinerja sangat membantu proses penilaian kinerja menjadi efektif dan efisien. Penilaian kinerja sangat berpengaruh positif bagi karyawan, pimpinan, dan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan organisasi. Alhamdulillah, materi telah tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.